Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa, NPM 19310091, Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang carpal tunnel syndrome. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu carpal tunnel syndrome. Nah, definisinya CTS atau carpal tunnel syndrome itu merupakan neuropati akibat tekanan terhadap nervus medianus di dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan, tepatnya di bawah flexor retinaculum. Nah, di sini ada gambar dari tangan yang mengalami CTS atau carpal tunnel syndrome, di mana kita lihat di gambar ini adanya penekanan terhadap nervus medianus di bawah flexor retinaculum. Nah, untuk etiologi atau penyebabnya, di sini bisa dikarenakan oleh herediter atau genetik, kemudian genetik itu atau keturunan, kemudian ada trauma, yaitu dislokasi, fraktur atau hematom lengan bawah, kemudian pergelangan tangan. Nah, di sini ada metabolik akibat penebalan ligamen dan juga tendon. Kemudian ada aktivitas fisik, yaitu ada gerakan fleksi, ekstensi pada pergelangan tangan yang berulang-ulang. Nah, di sini ada patofisiologi dari carpal tunnel syndrome. Yang pertama di sini bisa kita lihat adanya aktivitas, kemudian trauma, metabolik. Nah, dia mengakibatkan penebalan flexor retinaculum, sehingga terjadilah penekanan pada nervus medianus. Kemudian kemudian saraf mengalami atrofi kronis. Kemudian terjadilah penggantian dengan jaringan ikat. Kemudian terjadi carpal tunnel syndrome. Kemudian di sini ada faktor resiko, di mana ada genetik. Nah, genetik di sini seseorang bisa terkena CTS atau lebih beresiko terkena CTS jika anggota keluarga mereka ada yang menderita CTS. Kemudian ada usia lanjut, ada jenis kelamin di mana perempuan lebih rentan terkena CTS atau carpal tunnel syndrome dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena wanita ini memiliki lorong karpal yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, sehingga mengakibatkan mereka lebih rentan terkena CTS. Kemudian ada gangguan metabolik, kemudian ada kehamilan, di mana pada wanita hamil di sini bisa mengakibatkan perubahan hormon saat hamil yang menyebabkan pembengkakan pada tangan atau pergelangan tangan. Kemudian ada pekerjaan spesifik dan juga riwayat cedera yang berulang. Nah, untuk klasifikasi di sini ada derajat 1, di mana asimptomatik atau tanpa gejala. Kemudian ada derajat 2, di mana gejala ringan, intermiten, kemudian defisit neurologisnya negatif. Kemudian untuk derajat 3, di mana gejala sedang remiten, kemudian defisit neurologisnya positif. Nah, sedangkan untuk yang derajat 4, gejalanya berat, remiten, kemudian atrofinya positif. Nah, untuk tata laksananya, bisa kita berikan terapi konservatif. Nah, di sini terapi konservatifnya itu adalah istirahatkan pergelangan tangan, kemudian diberikan analgetik, pembidaian pergelangan tangan malam hari 2 sampai dengan 3 minggu. Kemudian pemberian steroid dan juga vitamin B6. Juga ada terapi operatif. Kemudian di sini ada edukasi, di mana kita anjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan APD bagi pekerja yang beresiko. APD atau yang lebih sering dikenal dengan alat pelindung diri. Kemudian yang kedua ada penggunaan alat kerja dan juga cara kerja yang baik dan aman, sehingga kita bisa menurunkan angka kejadian carpal tunnel syndrome ini. Kemudian ada istirahat yang cukup. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai carpal tunnel syndrome. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bisa membantu.